Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'd. Selamat siang, saya ucapkan kepada yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, yang kami hormati narasumber dan juga peserta bedah buku yang berbahagia. Senang sekali saya atas nama Nabila Azizayu dapat kembali memandu acara bedah buku pada siang hari ini dengan judul Menanggulangi Kemiskinan di Daerah yang ditulis langsung oleh Bapak Profesor Ahmad SEMSI untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan tentu saja program ini merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dengan tujuan untuk mendesiminasikan dan mempublikasikan hasil karya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan seperti sebelumnya, kegiatan ini juga dikemas dalam bentuk online talk show. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara bedah buku pada siang hari ini, marilah kita simak sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu Bapak Dr. Andi Jam'an SEMSI. Dengan hormat disilakan. Maaf dek, diwakili sama Ibu karena Pak Dekan masih di luar. Baik, Bu. Untuk saat ini diwakilkan oleh Wakil Dekan 1, Ibu Agus Diwana Suwarni, MSCC. Dengan hormat disilakan. Baik, makasih banyak Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Profesor Ahmad SEMSI selaku penulis buku yang insya Allah menjadi pemateri pada hari ini di podcast Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Selamat datang Pak di podcast Prof. Yang kami hormati Nabila selaku host yang insya Allah selalu menemani di setiap bedah buku untuk sesi semester kali ini. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen FEB Unisba Makassar, yang kami hormati Bapak pimpinan Prodi dan mahasiswa yang alhamdulillah mungkin satu persatu akan bergabung di Zoom meeting. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini, walaupun kita bulan Ramadan, alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk bersuah walaupun secara virtual. Salam dan salawat atas junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Nabi yang selalu menjadi panutan kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Baik, untuk mewakili Bapak Dekan FEB Unisba Makassar karena beliau hari ini ada perjalanan dinas di luar kota yang yang kegiatannya itu dari Bank Indonesia, ya Institut Bank Indonesia sehingga tidak bisa berkesempatan untuk membuka acara atau opening speech di acara bedah buku yang diadakan Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya cuma ingin mengucapkan selamat buat Prof. Ahmad SEMSI yang telah melahirkan atau mempublikasikan bukunya, yaitu buku referensi dengan judul Menanggulangi Kemiskinan di Daerah. Dan ini buku yang insya Allah sangat sesuai dengan konten keilmuan ekonomi pembangunan, di mana mahasiswa ekonomi pembangunan harus mengetahui apa permasalahan-permasalahan yang ada di daerah, baik di kota, di desa, maupun di tingkat wilayah. Semoga kegiatan bedah buku hari ini berjalan dengan lancar. Prof. Alhamdulillah diberikan kesehatan dan memberikan materi yang lancar dan bisa kita pahami bersama sehingga kita bisa mendapatkan ilmu baru, pemahaman baru, khususnya saya pribadi dari Prodi Ekonomi Islam dan Akuntansi yang mungkin saya tidak mendalami kajian-kajian di dalam hal ekonomi pembangunan, khususnya dalam hal judul yang dituliskan Prof di bukunya adalah menanggulangi kemiskinan di daerah. Nah, ini adalah buku yang insya Allah sangat bermanfaat buat kita kaji bersama
Dan jikalau ada hal-hal mungkin yang perlu didiskusikan, nanti mahasiswa khususnya dari ekonomi pembangunan bisa menanyakan langsung ke Prof. Jadi Prof Ahmad ini sebagai info adalah salah satu Prof ya yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Khususnya di Prodi Ekonomi Pembangunan. Insya Allah sangat kesempatan yang sangat mulia gitu ya, kesempatan yang sangat emas yang harus kita ikuti bersama. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak Prof. Kesediaan waktunya, apalagi di bulan Ramadan di siang pula. Ya, di siang di jam 1 ini. Makasih banyak. Kemarin kayaknya sudah datang juga ya Prof di hari Ya, Sabtu kalau tidak salah. Tapi karena kondisi teknis di podcast tidak mendukung karena mati lampu sehingga Alhamdulillah Prof masih berkenan datang untuk kedua kalinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengucapkan jazakumullah khairan gazira. Semoga Allah memberikan keberkahan, kesehatan dan pahala yang melimpah kepada Prof. Saya akhiri billahi fi sabilil haq fastabiqul harat. Nasrun minallah wa fatul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadirin peserta yang berbahagia, sebelum kita memulai atau membedah buku beliau, marilah kita simak atau mendengarkan lebih dulu profil dari Profesor Dr. Ahmad SEMSI. Beliau merupakan lulusan sarjana di STYPUP dengan program studi manajemen, kemudian magister atau S2 di Universitas Hasanuddin Makassar dengan program studi manajemen agribisnis, dan S3 di Institut Pertanian Bogor dengan program studi ilmu ekonomi pertanian. Selain itu, beliau juga aktif dalam penulisan buku, yaitu di tahun 2014 beliau menerbitkan buku dengan judul Ekonomi Mikro, dalam teori dan aplikasi di dunia usaha. Kemudian di tahun 2018, beliau pun menerbitkan buku dengan judul Manajemen Operasi Teori dan Aplikasi dalam Dunia Bisnis. Ketiga di tahun 2019 dengan judul Manajemen Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah, yaitu sebuah kajian teoritis dan empiris. Di tahun 2020, dalam judul Menanggulangi Kemiskinan di Daerah dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan. Kemudian di tahun 2021 beliau juga menerbitkan buku Perahu Pinisi Membelah Ombak Mengarungi Samudra edisi pertama, dan keenam di tahun 2022 beliau juga menerbitkan Perahu Pinisi Membelah Ombak Mengarungi Samudra dalam penerapan ekonomi kreatif pada Panritalopi di Kabupaten Bulukumba di edisi kedua. Oh, sangat luar biasa. Baik, ada baiknya kita sapa lebih dulu narasumber kita yang luar biasa siang hari ini. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Terima kasih, Prof, sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, langsung saja mungkin, Prof. Saya mau bertanya nih, Prof. Apa yang melatar belakangi sebenarnya Profesor Ahmad untuk menulis buku ini? Apakah ada pengalaman sebelumnya dalam penulisan buku tersebut? Dan mungkin boleh juga diceritakan, Prof, buku apa ini kalau boleh tahu kepada peserta bedah buku? Jadi baik, buku ini saya kasih judul Menanggulangi Kemiskinan di Daerah. Upaya penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah daerah ya, dalam hal ini bupati dan wali kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Buku ini sebenarnya adalah merupakan buku hasil penelitian saya di tahun 2005 sampai 2017, 2015 sampai 2017. Ini salah satu hasil dari hasil penelitian saya yang didanai oleh Dikti waktu itu. Jadi hasil ini adalah buku hasil penelitian yang judulnya sebenarnya penelitian waktu itu adalah dampak pengeluaran pemerintah daerah terhadap perekonomian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Itu judul penelitian waktu itu. Namanya penelitian itu pada saat itu namanya hibah bersaing. Jadi itu berlanjut 3 tahun, mulai tahun 2015, 16 dan 2017. Nah, di 2020 ini saya tulis dalam bentuk buku.
Jadi itu latar belakangnya sebenarnya buku ini. Jadi buku ini murni adalah kajian penelitian tentang apa namanya, bagaimana upaya pemerintah daerah ya, upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan. Jadi kan kita akan mencoba membahas bagaimana keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat miskin yang ada di daerah, terutama di Provinsi Sulawesi Selatan. Di buku ini kami menggunakan data panel 23 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi di buku ini masih 23 kabupaten karena data yang saya gunakan adalah data panel di mana apa namanya, kabupaten terakhir di Sulsel itu adalah Kabupaten Toraja Utara. Jadi di buku ini Kabupaten Tator masih menyatu saya di pembahasannya. Jadi makanya di buku ini hanya ada 23 kabupaten kota karena masih disatukan satu Kabupaten Tator dengan Tator Utara. Seperti itu. Jadi di buku ini jadi yang kita mau lihat di sini sebenarnya di buku ini bagaimana keberpihakan pemerintah daerah. Jadi di sini nanti kita coba melihat bagaimana fiskal polisi ya, dampak pengeluaran pemerintah daerah itu terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Itu yang pertama. Di buku ini ya langsung saja barangkali. Iya, silakan. Terdiri dari 9 bab ya, 9 bab. Ada 9 bagian. Tentu bagian pertama adalah pendahuluan. Ini juga kita akan bisa melihat bagaimana dilema kemiskinan. Di bagian kedua, ini kita berbicara tentang fiskal polisi ya, ini tentang tinjauan teori, terutama terkait dengan fiskal polisi di daerah. Kemudian di bagian ketiga ada berbicara tentang teori-teori kemiskinan, bagaimana menanggulangi kemiskinan. Nah, kemudian di bagian keempat ada di metodologi penelitian. Nah, di sini kita mencoba melihat metode-metode yang akan kita pakai dalam penelitian ini. Nanti sebentar saya coba uraikan. Kemudian di bagian kelima, di bagian kelima ada gambaran umum lokasi penelitian. Jadi kita bicara tentang apa namanya, kondisi kabupaten kota yang di Sulawesi Selatan, kemudian bentuk-bentuk fiskal yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, tentu di bagian ke-6 kita sudah bicara tentang hasil estimasi model. Hasil estimasi itu satu bab. Kemudian di bagian ke-7 kita bicara simulasi model pengeluaran pemerintah. Jadi dalam simulasi model ini saya mencoba simulasi model fiskal nanti juga saya jelaskan bagaimana simulasi model fiskal itu. Jadi misalnya menaikkan belanja modal, nah di sisi lain kalau menaikkan satu belanja berarti ada belanja lain yang dikurangi karena pemerintah daerah itu tentu keterbatasan anggaran. Jadi kalau satu naik, maka ada sisi lain yang dikurangi. Nah, kemudian yang bagian ke-8, ini efektivitas pengeluaran pemerintah. Jadi di bagian ini nanti kita bisa melihat bagaimana kabupaten mana yang paling bagus efektivitas belanjanya. Dari 23 kabupaten kota itu bisa dilihat dipetakan. Karena di sini saya mencoba menggunakan model apa namanya salib sumbu, jadi bisa kelihatan posisi kabupaten mana di kuadran pertama, kabupaten mana di kuadran kedua, kabupaten mana di kuadran ketiga, dan yang mana di kuadran keempat. Di situ bisa kelihatan apa namanya keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat miskin di daerahnya. Dan tentu saja bagian ke-9 adalah kesimpulan. Jadi sama halnya dengan kebiasaan kita menulis hasil penelitian, kesimpulan, implikasi kebijakan. Jadi kebijakan-kebijakan apa nanti yang akan yang patutnya diambil oleh pemerintah. Itu secara sistematika pembahasan. Oke, jadi kalau
kita bicara, jadi saya langsung barangkali lanjut menjelaskan lagi satu-satu per bab barangkali ya. Siap, Prof. Jadi per bab pendahuluan ini di era otonomi daerah ya, kita tahu bahwa dalam era otonomi daerah ini kan walaupun sudah era otonom, tingkat kemiskinan di daerah kita ini di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di Sulsel itu masih cukup tinggi, di mana di Sulsel ini ya masih sekitar 7%, 6%, ya terakhir 6% ya tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan. Jadi masih ada sekitar dari 8 juta penduduk Sulsel, angka kemiskinan masih cukup tinggi, masih sekitar 500.000 ya penduduk miskin di Sulawesi Selatan. Dasar yang kita pakai, tentu kita pakai data statistik ya, data statistik, karena bagaimanapun juga ukuran kemiskinan yang kita pakai, yang punya data adalah BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi kalau untuk sekarang ya, untuk sekarang tentu kita pakai garis kemiskinan yang ada di Sulawesi Selatan. Garis kemiskinan di Sulawesi Selatan kalau sekarang ya menurut BPS ya, menurut BPS itu sekitar 400.000. Jadi dikatakan miskin kalau orang punya penghasilan atau punya pengeluaran di bawah 400.000 per bulan. Jadi saya pikir Nona Nabila lebih dari itu pengeluarannya per bulan. Seperti itu. Jadi itu menurut BPS ya. Kalau untuk rata-rata Indonesia lebih tinggi, itu sekitar 500.000. Tapi khusus kita di Sulsel dikatakan miskin, ya itu ya apa namanya yang pengeluarannya di atas 400.000. Jadi Anda bisa bayangkan kalau 400.000 berarti pengeluarannya per hari ya hanya 12.000 kan. Ini sekitar 12.000 atau 13.000 per hari. Ya, kalau Nabilah paling ya 1 kali makan bakso, tidak cukup. Nah, itu. Jadi itu per kepala itu yang dikatakan miskin menurut garis kemiskinan menurut BPS ya, data terakhir. Oke, seperti itu. Jadi fiskal polisi ya, yang fiskal polisi di daerah itu kami bagi dalam 2 konsep ya, dari sisi penerimaan daerah dan dari sisi pengeluaran pemerintah daerah. Jadi ini tentu sesuai dengan undang-undang ya tentang belanja daerah dengan APBD yang biasa disebut juga APBD ya. Jadi penerimaan daerah tentu terdiri dari 3 sumber utama, yaitu pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli daerah itu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, kemudian penerimaan lain yang PAD lainnya yang sah ya. Itu. Kemudian ada transfer fiskal dari pemerintah pusat. Itu dari sisi penerimaan, transfer fiskal dari pemerintah pusat itu ada DAU, dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, kemudian ada DAK, dana alokasi khusus ya. Kemudian ada dana bagi hasil. Nah, kemudian penerimaan lain daerah yang dianggap yang apa namanya yang sah ya, yang sah. Jadi itu sumber penerimaan daerah. Kemudian dari sisi pengeluaran ya, di sisi pengeluaran tentu ini banyak ya. Jadi pengeluaran daerah ini saya mencoba mengelompokkan di sini dari sisi ada belanja pegawai, ada belanja barang dan jasa, ada belanja modal, kemudian ada belanja sosial dan belanja lainnya. Jadi saya kategorikan 5 saja belanja untuk menyederhanakan, karena kalau kita mau melihat semua itu terlalu rumit modelnya nanti yang kita bikin. Jadi ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja sosial. Di sini saya kasih tersendiri belanja sosial karena ini yang kita mau lihat dari sisi kemiskinan. Nah, di mana belanja sosial itu pada dasarnya apa namanya biasanya ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan. Jadi saya kasih biasanya memang agak kecil ini volumenya belanja sosial, tapi ini karena ini kita bicara tentang kemiskinan makanya saya masukkan tersendiri. Jadi dia
keluar dari, mestinya kan masuk di belanja lainnya. Nah, tapi karena ini menyangkut masalah kemiskinan, itu kita mencoba melihat bagaimana kalau nanti belanja sosial itu ditingkatkan. Seperti itu. Jadi itu kemudian metode penelitian ya. Jadi di penelitian ini saya mencoba menggunakan model ekonometrik ya. Model ekonometrik karena data yang saya pakai tadi saya sudah katakan bahwa data yang kita pakai di sini adalah data panel ya. 23 kabupaten kota. Jadi mulai tahun 2001 sampai tahun 2015. 2001 sampai tahun 2015. Makanya tadi Kabupaten Tator itu masih menyatu karena Tator itu nanti dipisah di tahun 2005. Jadi karena di data tahun 2001 tidak ada data untuk yang digabungkan, dipisah, makanya ini kita hanya bagi dalam 23 kabupaten kota. Kita satukan saja Tator Utara dengan Tator Kabupaten Tator yang ada. Nah, itu. Jadi itu data yang kita pakai. Tentu data ini sumbernya ya saya banyak menggunakan data dari dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota ya, Sulawesi Selatan. Kemudian banyak juga saya menggunakan data dari Kementerian Keuangan ya, terutama Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Di situ kita bisa dapat data yang lebih lengkap tentang pengeluaran kabupaten kota. Jadi itu bisa kita dapat datanya di lewat online, di situ di Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Nah, oke, dari itu data yang kita pakai. Kemudian model yang saya pakai tadi saya sudah katakan bahwa saya di sini saya menggunakan model ekonometrik ya, ekonometrik dengan menggunakan sistem persamaan simultan. Jadi ada simultaneous equation, jadi sistem persamaan simultan. Nah, di mana dalam kajian ini ada 26 persamaan ya, ada 26 persamaan yang saya bangun, di mana 26 persamaan tersebut terdiri atas 2 persamaan struktural dan 8 persamaan identitas. Nah, jadi nanti ada 18 persamaan struktural dan ada 8 persamaan identitas. Nah, kemudian dari 26 persamaan ini model kami bangun dalam 3 blok. Jadi saya buat 3 blok. Ada namanya blok fiskal, jadi yang terkait dengan pengeluaran pemerintah. Jadi di situ semua disatukan di situ berapa persamaan. Kemudian ada blok permintaan agregat. Jadi di situ ada permintaan agregatnya, kemudian ada blok kinerja perekonomian. Jadi nanti kemiskinan bisa dilihat di situ di blok kinerja perekonomian, bagaimana pertumbuhan ekonomi, bagaimana pengangguran, di situ bisa dilihat di situ. Di blok kinerja perekonomian. Seperti itu. Oke, jadi untuk untuk hasil estimasi ya, hasil estimasi tentu ini susah saya menjelaskan satu persatu karena ada 16 persamaan, jadi bisa dibaca di buku, barangkali nanti ada, karena ada saya sudah berikan dalam bentuk file buku saya ya, jadi nanti bisa dibaca hasil estimasinya. Hasil estimasi ini tentu saya dalam mengestimasi saya menggunakan sistem SAS ya, SAS. Jadi saya tidak menggunakan yang biasa dipakai teman-teman di sini, yaitu SPSS, tapi saya menggunakan SAS versi 92. Jadi dalam mengestimasi model itu SAS 92. Jadi SAS itu singkatan dari Statistical
analisis sistem. Jadi salah satu model jadi hampir sama dengan sebenarnya apa namanya ya SPSS, jadi pengolahan data statistik. Cuma apa namanya kalau kita menggunakan SAS itu biasanya rumusnya kita harus bangun sendiri. Jadi kita jadi sangat apa namanya kita harus hati-hati karena kita menyusun modelin kita di situ. Kemudian yang di bagian simulasi kebijakan, jadi setelah estimasi selesai, kita melakukan simulasi kebijakan. Jadi simulasi itu kita mencoba bagaimana simulasi yang saya bangun di apa namanya di buku ini ya, antara lain ada tiga simulasi. Jadi ada peningkatan belanja modal, jadi bagaimana dampaknya kalau misalnya pemerintah menaikkan belanja modalnya, jadi memperbanyak infrastruktur, ya bagaimana dampaknya terhadap kemiskinan. Jadi di sini saya melakukan shock atau apa namanya ya, dengan menaikkan belanja modal, istilah ekonominya ya istilahnya. Kita memberikan guncangan terhadap perekonomian dengan menaikkan belanja modal 20%, itu bagaimana dampaknya terhadap kemiskinan. Kemudian simulasi yang kedua, kita mencoba apa namanya dampak peningkatan total pengeluaran pemerintah. Jadi kalau misalnya pemerintah daerah bisa meningkatkan belanjanya ya, total belanjanya 20%, ya itu bagaimana dampaknya terhadap perekonomian. Di situ juga bisa dilihat terhadap kemiskinan. Dan yang selanjutnya misalnya nanti bagaimana kalau misalnya pemerintah mencoba menggalang investasi masuk, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing misalnya, sehingga investasi bisa dinaikkan 20% juga, itu bisa dilihat dampaknya terhadap perekonomian di Sulsel. Jadi itu hasil simulasi yang saya lakukan di buku ini, itu di bab 7. Kemudian di bab 8 yaitu tentang efektivitas pengeluaran pemerintah daerah. Efektivitas pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian itu saya menggunakan, tadi saya sudah katakan, saya menggunakan model apa namanya, model salib sumbu ya. Jadi kita bisa melihat keberadaan masing-masing kabupaten kota di masing-masing apa namanya ya, keberadaannya di apa namanya, di kuadran berapa dia berada. Nah, di kuadran berapa dia berada. Jadi misalnya kita bisa lihat misalnya bagaimana pengaruh belanja modal terhadap PDRB, bagaimana efektivitas misalnya belanja modal terhadap kemiskinan, itu bisa kita lihat kabupaten mana yang paling efektif di situ dalam belanja modalnya dalam mengurangi kemiskinan. Efektivitas belanja modal terhadap pengangguran juga bisa dilihat di situ, di kabupaten-kabupaten mana yang bisa dilihat di situ. Nanti di buku ini semuanya tergambar. Jadi situ ada 6 ya, termasuk analisis efektivitas produk domestik bruto. Jadi kalau produk domestik bruto naik, ya kita lihat apakah kemiskinan juga naik atau turun. Yang mestinya kan kalau PDRB naik, mestinya kan kemiskinan turun. Nah, di situ juga bisa dilihat di sini. Termasuk PDRB dengan pengangguran. Itu keterkaitan itu semacam itu semuanya ada di buku ini. Terbahas tuntas di buku ini. Jadi itu yang secara umum ya yang ada di buku saya. Jadi ini tidak terlalu panjang ini buku ya. Halamannya hanya sekitar 150 halaman ya, 150 halaman. Jadi saya tulis berdua dengan Pak Amir ya, karena Pak Amir salah satu dosen di akuntansi. Memang sama-sama saya meneliti tentang
apa namanya di penelitian hibah bersaing yang lalu istilahnya ya. Kalau sekarang mungkin istilahnya Stranas, strategi nasional. Oke, saya pikir itu, namun sebelumnya saya harus mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Ibu Dekan yang mewakili Dekan tadi, karena saya tidak sempat tadi mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada kesempatan hari ini. Demikian juga hostnya yang cantik, saya ucapkan terima kasih. Jadi itu barangkali mungkin sebentar ada diskusi dari teman-teman, dari mahasiswa, dari teman-teman dosen, ya nanti kita bisa diskusikan bersama. Baik, Saya Prof. pikir itu. Ya. Terima kasih, Prof. Berarti memang sangat memprihatinkan ya, Prof, kalau melihat dari tingkat taraf kemiskinan yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, berbicara mengenai kemiskinan yang ada di Sulawesi Selatan ini, pastinya kalau kemiskinan itu kan pasti menggait yang namanya bidang kesehatan dan bidang pendidikan ya, Prof. Yeah. Apabila kita miskin, ya pasti juga berpengaruh dan berdampak pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Nah, apakah Prof pernah mengamati apa saja kebijakan dan program yang sudah dilakukan pemerintah di Sulawesi Selatan dan apakah kebijakan tersebut sudah efektif menurut Profesor? Silakan, Prof. Jadi kalau orang miskin ya segala-galanya susah kan sebenarnya di situ. Iya. Jadi mau sekolah tidak ada uang, mau pergi berobat tidak ada uang. Jadi itu sebenarnya dilema masyarakat miskin itu. Jadi apa namanya? Makanya di sini sebenarnya kalau masyarakat miskin itu ya harus ada keberpihakan pemerintah, harus ada keberpihakan. Makanya saya mencoba mengangkat judul ini kemarin ini waktu hibah bersaing itu sehingga mendapat dana dari pemerintah jadi dari hibah itu. Jadi terkait dengan apa namanya ya program-program yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan itu sebenarnya cukup banyak seperti bantuan sosial, bantuan raskin, ya mana lagi kalau harga BBM naik, banyak lagi macam-macamnya lagi di situ. Nah, cuma biasa juga yang menjadi masalah ya, biasa ada beberapa oknum di lapangan kan itu susah, itu yang biasa kadang ada yang masyarakat sebenarnya tidak berhak dapat tapi dapat, biasanya itu banyak terjadi di lapangan seperti itu. Dan ada yang menarik sebenarnya juga menimpa saya pada tahun kemarin. Karena istri saya masuk salah satu penerima BLT. Tercatat di Goa. Loh, kok saya bilang, kok bisa-bisanya ada dan nama istri saya masuk. Istri saya pegawai negeri, suaminya profesor. Kok datanya istrinya ada? Bisa masuk data seperti itu. Ini di Goa. Nah, tapi kemarin saya bilang sama istri saya bilang cari orang yang bisa menerima itu, datang saja, terima itu uang karena nanti salah gunakan kalau kita tidak ambil. Tapi masalah juga kemarin itu. Persoalannya kemarin itu ditunggu 1 bulan hilang. Saya tidak tahu apakah yang sudah ada yang cairkan atau bagaimana. Nah, itu jadi itu dilema-dilema seperti itu sebenarnya di lapangan kadang terjadi. Jadi sudah salah data. Jadi ada lagi oknum yang mungkin menyalahgunakan penggunaan seperti itu. Tapi tantangan sebenarnya yang dihadapi kita sekarang itu ya itu orang-orang miskin yang ada di daerah itu biasanya malas. Jadi memang perlu sebenarnya didekati mereka, bagaimana merangsang mereka itu supaya dikasih pekerjaan. Jadi ada misalnya program yang dilakukan oleh Kotaku ya. Itu bantuan dari pemerintah biasa di kegiatan-kegiatan ada anggarannya disuruh masuk kerja 1 hari 2 hari, dikasih gaji 100.000 per hari,
itu sebenarnya cukup bagus karena merangsang mereka dipaksa mereka untuk kerja supaya dapat uang, dibandingkan langsung dikasih uang secara langsung kan tidak kerja mereka itu kurang efektif dibandingkan kalau misalnya kita kasih dana langsung, dana tunai secara langsung. Itu semakin memanjakan juga orang miskin, membuat mereka semakin malas, dan rata-rata orang miskin itu malas. Itu yang pengamatan saya. Nanti mungkin Nabila juga bisa mengamati itu. Jadi rata-rata orang miskin itu malas. Jadi mereka semuanya harus dipaksa kerja, harus dikasih pekerjaan supaya dia dapat uang. Jadi supaya dia terbiasa. Nanti bisa diamati si Nabila di sekelilingnya itu. Kalau pengamatan saya seperti itu. Jadi itu barangkali. Siap, Prof. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita juga sebagai mahasiswa perlu berpartisipasi ya, Prof, dalam penanggulangan kemiskinan ini. Seperti misalnya kita melakukan sosialisasi atau edukasi ke daerah-daerah untuk memberikan ajaran mengenai pembangunan UMKM atau membantu dalam membuat usaha daur ulang sehingga mendapatkan lagi bantuan begitu, Prof, ya, tambahan lah. Baik. Mungkin kita langsung serahkan kepada audiens atau peserta bedah buku yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah, selamat menjalankan ibadah puasa ini. Iya. Jadi menarik sekali nih buku yang Pak Prof Ahmad ini. Boleh saya bertanya Pak Yado, moderator? Ya, silakan. Silakan Pak Rum. Ya, makasih banyak. Jadi terkait dengan pola belanja yang dilakukan oleh pemerintah ini, memang kelihatannya saya tidak tahu di mana letaknya sampai pola itu tidak mengenal sampai kemiskinan. Apakah dia bermasalah di pola jumlah belanja atau pola penanganan kemiskinan, ya? Karena memang di antara penelitian yang dilakukan Prof. Impoli, memang simpulan utamanya adalah ketidakaktifan orang miskin untuk berubah menjadi tidak miskin. Dan kedua, keterampilan memang tidak dilengkapi dengan keterampilan. Kemudian di Undang-Undang Nomor 20 2028 proteksi tentang pengusaha besar atau pengusaha menengah yang masuk menjadi pengusaha kecil. Itu yang perlu sebenarnya disikapi di lapangan. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang ini, Prof, bagaimana pola perlakuan anggaran sebenarnya di lapangan? Apakah hanya program pengadaan seperti belanja modal itu misalnya hanya untuk jalan kah, jembatan kah, atau untuk kendaraan kah, atau aktivitas lain? Karena terkait dengan kemiskinan yang kita inginkan sebenarnya di sini pola membangun model yang sifatnya dia mandiri dalam penggunaan uang, dia terproteksi dalam penentuan pasar, dan dia sebenarnya tidak maaf kalau ada pengusaha besar, maaf dari banyak toko-toko yang dari luar masuk yang notabene agak bersifat grosiran, menjual eceran, berdampingan dengan pengusaha kecil, usaha mikro di lapangan dengan harga jauh di bawahnya, otomatis ya sifatnya agak membantu, tidak membantu. Nah, sebenarnya anggaran itu letaknya di mana sebenarnya? Letaknya di memproteksi orang miskin sebenarnya, atau hanya memotivasi untuk memberikan modal saja tanpa ada perlindungan pasar? Bagaimana pola itu sebenarnya dilakukan di daerah, Prof? Makasih. Baik, Pak. Bisa langsung dijawab, Prof. Jadi saya mencoba kita coba lihat ini dampak simulasi Pak Rum. Ini saya kita coba bisa cermati, kita perhatikan. Jadi kalau misalnya ya, ini apa impact-nya kalau misalnya pemerintah daerah menaikkan belanja modalnya 20%. Jadi
ini kajian kita, kajian saya di buku, ini temuan saya, bahwa itu kalau misalnya pemerintah daerah, kabupaten, kota ya di Sulawesi Selatan ini menaikkan belanja modalnya 20%, maka apa yang terjadi terhadap perekonomian itu membuat kemiskinan memang berkurang. Jadi kemiskinan berkurang itu turun hanya 0,03%. 0,03%. Kecil sekali impact-nya terhadap kemiskinan. Di pengangguran, jadi kalau misalnya itu dilakukan, impact-nya terhadap pengangguran juga ada, bisa menurunkan pengangguran, itu bisa turun pengangguran agak tinggi, bisa turun 1%, karena memang kalau belanja modal akan pasti menyerap banyak tenaga kerja. Tetapi dari sisi justru ekspor bersih, ini kelihatan ekspornya Sulsel itu kabupaten kota kalau itu dinaikkan itu akan turun, membuat ekspor juga turun. Ini yang kelihatan bermasalah juga. Kalau belanja modal dinaikkan, dampaknya terhadap sektor pertanian itu juga bagus, bisa naik 1,1%. Jadi dampaknya terhadap sektor industri, PDRB sektor industri juga naik, tapi semuanya kecil sebenarnya impact-nya itu. Jadi memang perlu kajian-kajian yang lebih mendalam barangkali Pak Rum, nanti mungkin kita bisa berkolaborasi di lapangan bagaimana melihat efektivitas pembangunan infrastruktur itu dari belanja modal itu. Jadi karena belanja modal kabupaten kota kan memang ini kan baru kajian kabupaten kota. Jadi kalau misalnya infrastruktur jalan kan jalan yang menghubungkan antara kabupaten kota itu kan namanya jalan provinsi didanai oleh anggaran provinsi. Sementara kajian ini hanya mengkaji tentang belanja yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota. Jadi mungkin nanti perlu mix, kita mencoba membangun model yang bisa misalnya menggabungkan antara belanja pemerintah daerah, kabupaten kota, kemudian belanja pemerintah provinsi supaya misalnya infrastruktur jalan yang menghubungkan antar kabupaten itu bisa kelihatan bagaimana mobilitasnya di situ. Kemudian juga belanja pemerintah pusat, karena infrastruktur misalnya yang menghubungkan antar provinsi itu adalah didanai oleh pemerintah pusat. Demikian juga misalnya pengairan-pengairan yang antar kabupaten dengan kabupaten lain di bidang pertanian itu belanjanya ya bukan otomatis belanja kabupaten kota. Jadi mungkin nanti bisa kita kaji lebih dalam Pak Rum tentang itu. Siap ini Prof. Ya, siap. Ada lagi satu tambahan sedikit Prof sebelum menyangkut masalah ke pola fiskal. Jadi memang di APBN, APBD kita itu ada melekat di dalamnya PPh pasal 22 1,5%, dan ada PPN. Terkait dengan pola fiskal ini adalah pola fiskal umum pusat ya dari Kemenkeu. Tapi terkait dengan pola fiskal daerah, apakah ada perlakuan khusus untuk penggunaan kepada orang miskin yang dibebaskan dari pajak, yang dimana bisa merangsang juga pajak itu tidak menjadi modal tambahan baru bagi UKM untuk tidak dikenakan. Kalaupun ada PP 23, oke lah PP 23, tapi tidak terlalu mungkin dari segi masyarakat petani ya, yaitu mungkin setengah dagang lah itu. Tapi bagaimana pola fiskal kabupaten yang diterapkan di Sulawesi Selatan, Prof, untuk membantu mencegah poverty eradication namanya, sebenarnya mengangkat menurunkan tingkat kemiskinan di kabupaten kota. Silakan Prof. Iya. Jadi kalau bicara fiskal sebenarnya Pak Rum saya pikir sama-sama saja pusat dengan daerah, cuma daerah kan lebih terbatas fiskalnya. Kalau sekarang sudah lumayan. Waktu saya meneliti ini kan masih kabupaten kota itu masih rata-rata fiskalnya itu masih di bawah 1 triliun. Kalau sekarang ini sudah lebih besar, rata-rata sudah di atas 1 triliun kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi
fiskal itu kan sebenarnya ada block grant, ada spesifik grant. Jadi yang block grant itu kan apa namanya tergantung bupati. Jadi haknya bupati itu bisa dia gunakan fiskalnya terserah mereka. Nah, sedangkan spesifik grant itu kan hanya DAK yang dari pusat. DAK dari pusat itu kalau DAK bisa turun dari pusat ya tidak bisa dia papain. Misalnya harus membangun ini, harus bangun itu, tidak bisa. Kalau itu namanya spesifik grant, karena Pak Rum sebenarnya saya pikir sudah paham betul bagaimana misalnya pola pembangunan DAK itu yang turun dari pusat. Kalau ditunjuk bahwa harus seperti itu, dananya tidak cair kalau dialihkan. Tapi kalau dana dari dana pusat misalnya DAU, DAK, apa namanya DAU, dana bagi hasil itu kan tergantung bupatinya sebenarnya. Bagaimana keberpihakan bupati kepada masyarakat di daerahnya, itu terserah mereka. Cuma ada satu juga hal yang perlu dipahami, bahwa daerah itu misalnya sumber penerimanya daerah itu, terutama kita di Sulsel, kabupaten kota, itu masih rata-rata ketergantungannya terhadap pusat terlalu tinggi. Jadi rata-rata DAU itu masih 50% dari APBD kabupaten kota, Pak Rum. Jadi kalau kita perhatikan data itu, sementara DAU itu bisa dikatakan 100% digunakan untuk belanja pegawai, untuk membayar PNS-nya. Jadi yang dipakai daerah itu untuk membangun itu sebenarnya bisa dari dana bagi hasil. Kita juga di Sulsel rata-rata kabupaten kota dana bagi hasilnya kecil karena tidak ada industri besar di Sulsel kecuali PT Pale. Hanya Luwu Utara itu yang agak tinggi dana bagi hasilnya dengan Pangkep karena di sana ada industri. Ada penggunaan banu bagi hasil air permukaan, ya bukan? Itu yang tinggi. Tapi masih kecil sekali Pak Rum untuk bagi hasil air permukaan. Jadi yang agak besar dana bagi hasilnya itu hanya Luwu Timur dengan Pangkep karena ada pabrik semen. Ada Tonas dengan Bosowa di situ. Iya, betul. Sementara Luwu Timur itu ya ada Pale di sana. Jadi itu yang agak tinggi dana bagi hasilnya ya. Nah, sekarang yang kita harapkan dari PAD dari Sulsel itu ya sekarang masih sekitar 30%, rata-rata bahkan kabupaten kota belum sampai 30%. Jadi yang itu masih blok grant ya tergantung keberpihakan bupati di kemanakan bupati dengan DPR-nya tentunya karena APBD kan harus persetujuan DPRD. Iya, betul. Iya. Jadi saya pikir itu Pak Rum. Iya, makasih Prof. Ya, silakan. Baik. Ya, terima kasih Pak, terima kasih Prof. Kan tadi sudah dibahas ya Pak mengenai bagi hasil di PT Vale. Bagaimana dengan PT Kima Pak yang ada di Makassar? Jadi PT Kima itu kan itu Pak Rustam itu yang lebih tahu. Saya tidak terlalu berani banyak ngomong kalau PT Kima. PT Kima itu kan sebenarnya PT Kima itu bisnis tanah. Yang saya tahunya nanti tanya sama Pak Andi Rustan yang kemarin, karena dia Batam bosnya di sana. Jadi di PT Kima itu kan semuanya dia mengkapling di sana pusat industri. Jadi di situ dia membebaskan misalnya 1.000 hektar tanah, nanti itu tanah yang dikapling-kapling 1 hektar nanti dijual ke pengusaha. Yang datang. Jadi di sana di PT Kima itu ratusan perusahaan di sana. Perusahaan termasuk ada perusahaan yang cukup besar. Tapi dana bagi hasilnya mereka hampir tidak ada karena dia nanti dia bayar pajak PPH, dia bayar PPN. Nanti dari dana bagi hasil dari hasil penjualan dari PPH dan PPN itu kecil. Beda dengan PT Pale karena dia tambang. Jadi di sana tambang ada bagi hasil dari hasil usaha penggalian sama dengan di Pangkep tadi karena di sana kan dia gunung kan diambil itu untuk bikin semen batu. Jadi itu dia mengeksploitasi alam. Jadi itu ada pungutan di situ oleh negara. Beda dengan yang perusahaan-perusahaan di Kima karena di Kima sana itu mereka bayar
kalau tidak mengeksploitasi alam secara langsung seperti itu. Ya, siap Prof, dipaham. Baik, selanjutnya apakah ada dari peserta bedah buku yang ingin bertanya? Iya, saya Nabila. Iya. Ya Pak, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Prof. Wah, ini sengaja saya tunggui Prof ini. Dari tadi pukul 13 saya bilang saya harus ikut bedah buku Prof ini. Sehat Prof ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, jadi ini pertanyaan saya sebenarnya tidak terlalu masuk di apa dari penelitian Prof ini. Tapi kalau buku seperti ini Prof ya, buku monograf namanya ya. Kalau yang seperti ini Prof. Referensi. Referensi. Yeah. Karena berdasarkan penelitian ini Prof ya, gitu. Yeah. Referensi ya. Iya, baik. Jadi judul bukunya menanggulangi kemiskinan di daerah berdasarkan hasil penelitian, dan memang saya sepakat dengan Prof kalau kita miskin memang ya agak susah. Ya. Tidak ada yang segala-galanya kita mau apa saja ya namanya kita miskin agak susah. Di satu sisi ini supaya memotivasi, ada unsur motivasinya. Di satu sisi saya ingat betul itu waktu bedah buku Prof Hamdan Johannes Prof ya, Rektor UIN sekarang, yang mana judul bukunya melawan takdir. Masih ada bukunya sama saya. Itu bukunya itu betul-betul kalau dikatakan miskin ya masuklah diantaranya, tetapi mungkin karena menganggap dirinya susah, karena ini bukunya masih ada sampai sekarang ini, luar biasa ini. Dia sampai menuliskan judul buku Melawan Takdir. Mungkin dari situ dia punya motivasi besar untuk dia menjadi orang hebat sekarang. Ya, bagaimana? Jelas ya, Nabila, suara saya jelas ya. Ya. Jadi dari dasar juga tidak ada, katakanlah dia miskin, tetapi dia menjadi orang yang hebat sekarang. Kemudian pemerintah sekarang sebenarnya ada bantuan seperti yang dikatakan tadi, Prof, itu BLT. Tidak menyelesaikan masalah. Justru menambah masalah menurut saya kalau dikaitkan dengan menanggulangi kemiskinan di daerah. Memang ini adalah hanya tindakan-tindakan sesaat, mungkin temporer ini tuh BLT. Makanya keberpihakan pemerintah ini tidak sungguh-sungguh terkait mau menyelesaikan masalah kemiskinan. Nah, sebagai seorang guru besar, kira-kira dalam ini seorang profesor yang kita sangat banggakan, ini belum banyak di fakultas kita ini, Prof. Tolong ini sengaja kita mau mendengar bagaimana pemikiran Prof terkait dengan pemerintah sekarang, apa yang sudah dianggap real menyelesaikan masalah kemiskinan. Saya di satu sisi saya tidak masukkan BLT karena BLT itu justru menambah miskin orang. Saya bersepakat itu, Prof, tidak menyelesaikan masalah karena tidak menjadi sesuatu yang secara kontinu juga untuk menghasilkan. Kira-kira kalau berbicara pola penyelesaian masalah terkait kemiskinan yang ada di pikiran Prof ini bisa dibagi-bagi yang lebih real, mungkin sederhana, kita bisa terima dari seluruh audiens, terutama mahasiswa kita. Apa yang ada di pikiran Prof? Katakanlah Prof sekarang diposisikan sebagai pengambil kebijakan di Sulawesi Selatan. Katakanlah karena penelitiannya ini Prof adalah penelitian lingkup Sulawesi Selatan. Katakanlah Prof berada di dalam pengambil kebijakan di Sulawesi Selatan, apa yang kira-kira Prof bisa lakukan ini?
terkait dengan penelitian Prof ini sekarang. Itu saja Prof, mungkin bahan sharing kita mau mendengarkan supaya kita juga ada referensi-referensi dari Prof yang bagaimanapun kita ini masih jauh tertinggal, sangat menyadari, belum lagi kalau bicara dari daerah ke perdaerah, termasuk daerah saya Prof. Itu saja Prof yang barangkali kami mohon pandangan dari Prof. Terima kasih sebelumnya. Iya. Ini luar biasa ini pertanyaan ini. Jadi saya coba mencoba melihat pandangannya dulu Amartya Sen ya. Amartya Sen ini adalah salah satu pemenang Nobel di bidang ekonomi. Dia orang Asia pertama yang memenangkan Nobel di bidang ekonomi. Dia orang India, tapi dia lebih banyak menetap di Amerika. Jadi si Amartya Sen ini ya, dia banyak menulis tentang kemiskinan ya di India. Dia banyak menulis tentang kemiskinan. Dan dia memang tekun di situ. Dia fokus tentang bagaimana menanggulangi kemiskinan di daerah di negara-negara dunia ketiga, negara-negara miskin. Beliau berkesimpulan bahwa kemiskinan itu yang pertama disebabkan karena kurangnya akses. Jadi itu jadi mereka banyak orang miskin di daerah, banyak orang miskin itu pasti karena sama dengan pendapatnya Amartya Sen bahwa di daerah itu kurang akses jalan kurang bagus, akses pasar kurang bagus, sehingga ada barang tidak ada harganya. Itu antara lain misalnya yang kita coba bisa lihat adopsi dari Amartya Sen itu. Jadi itu penyebab utama menurut beliau, dan kalau kita kaitkan di Indonesia dan di Sulsel juga seperti itu. Kalau kita lihat data kemiskinan, itu jumlah penduduk miskin di desa jauh lebih besar dibandingkan persentase penduduk miskin yang ada di kota. Sehingga itu pendapat Amartya Sen bahwa itu akses itu jelas ada kaitannya dengan kemiskinan di situ. Persoalan kebijakan pemerintah ini tantangan sebenarnya bagi kita di Indonesia ya. Kita melihat di desa-desa kita ya, Pak Makalasa barangkali bisa melihat bagaimana konsistensi pemerintah ya dalam kebijakan. Kelemahan utama sekarang di desa kalau kita lihat ya tidak konsisten, kelembagaan yang ada di desa yang tidak konsisten dari pemerintah ke pemerintah. Padahal kekuatan kita yang dulu itu di era Soeharto itu kelembagaan di desa bagus karena dengan KUD itu tepat. Nah, dengan KUD itu kan sebenarnya menyentuh masyarakat desa. Nah, cuma setelah reformasi hampir KUD dimatikan semua. Hampir KUD semua mati di daerah, padahal itu sebenarnya itu mestinya kalau itu korup kan mestinya tidak perlu lumbungnya dibakar kan. Iya. Dia bilang Gus Dur kalau dia bilang Gus Dur Kementerian Sosial itu ditiadakan karena memang dia bilang lumbungnya sudah dikuasai oleh tikus, jadi terpaksa dihilangkan, dibakar itu lumbungnya. Nah, tapi saya pikir kalau misalnya kemarin seperti KUD itu kan tidak perlu dibakar. Nah, kemudian setelah itu muncul lagi di era SBY. Di era SBY itu muncul dengan namanya PNPE Mandiri. PNPE Mandiri dibangun lagi di desa itu namanya BKM. Masing-masing daerah ada BKM-nya, Jadi itu ada model pemberdayaan di situ di daerah. Nah, itu juga setelah masuk lagi Jokowi hilang lagi itu BKM itu. Hilang lagi itu BKM di daerah. Mulai
putus. Padahal itu ada dana di situ dulu, dana bergulir di situ namanya di UPK itu di daerah itu. Ada dana ratusan juta per UPK, miliaran bahkan triliunan dana di sana. Itu susah, tidak bergulir lagi karena tidak dikembangkan. Nah, sekarang di era Jokowi muncul lagi Bundes. Nah, muncul lagi Bundes. Padahal sebenarnya kan tidak terlalu jauh berbeda dengan Bundes dengan apa namanya dengan KUD dulu. Hanya kalau KUD dulu namanya koperasi. Nah, sekarang Bundes bisa dalam bentuk koperasi, bisa dalam bentuk CP, bisa dalam bentuk PT. Jadi dia lebih fleksibel. Jadi mudah-mudahan nanti ya Bundes ini nanti. Ya kemarin saya diskusi dengan beberapa tokoh di Goa, termasuk yang menangani tentang Bundes. Itu beberapa Bundes itu sudah sudah mulai mengadopsi beberapa KUD dia ambil itu KUD. Tapi itu kan tidak sederhana itu juga diambil itu KUD dimasukkan dalam Bundes itu asetnya. Nah, jadi itu sebenarnya jadi kelembagaan di daerah itu yang perlu sebenarnya dibangun. Nah, jadi dari situ pemerintah daerah bisa masuk, tapi kelembagaan itu pemerintah daerah tidak bisa membangun kelembagaan secara sendiri-sendiri karena kita berada di bawah naungan NKRI. Jadi kelembagaan itu tetap dari pemerintah pusat secara keseluruhan, misalnya Bundes itu yang dikontrol juga dari pemerintah pusat semua sekarang. Nah, kemarin saya berdiskusi dengan penanggung jawab Bundes di Kabupaten Goa. Dia katakan kendalanya Bundes sekarang itu rata-rata masalah modal. Saya langsung dengan Pak Idam katakan bahwa bukan persoalan masa modal, tapi persoalan yang diangkat jadi ketua Bundes itu adalah keluarganya Pak Desa. Jadi dia tidak punya jiwa bisnis. Nah itu lagi yang menjadi masalah di daerah itu sebenarnya. Jadi persoalan kelembagaan sehingga penyaluran bantuan baik secara bantuan spesifik grant seperti misalnya kalau di daerah itu misalnya butuh bibit, kita kasih bibit, itu bantuan spesifik namanya. Jadi ada kecenderungan memang kalau saya pribadi ya, ada kecenderungan kalau kalau orang miskin kita mau bantu, kita basi bantuan spesifik. Jadi langsung bukan dalam bentuk uang. Jadi dalam bentuk spesifik apa yang dia butuhkan. Kalau dia butuh bibit, kita kasih bibit. Kalau dia butuh mesin, kita kasih mesin jahit. Kita belikan. Jadi orang miskin harus dikasih begitu, jangan dikasih dalam bentuk blok dalam uang. Jadi mungkin dikasih dalam bentuk uang mungkin sedikit saja, tapi yang paling penting itu dikasih alatnya. Jadi bukan dikasih ikannya, tapi dikasih pancing bagaimana dia menangkap ikan. Barangkali begitu, Pak. Siap, Prof. Siap. Baik, Pak. Langsung saja mungkin Pak, pertanyaan selanjutnya. Apakah masih ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hamdan syukranillah. Saya Pak Nurson ini ingin tanya sama Pak Prof. Iya. Tadi saya agak menggelitik juga itu. Orang miskin yang kita bahas ini dari zaman ke zaman, dari Presiden Soekarno sampai hari ini yang dibicarakan negara kan soal kemiskinan. Al-Quran juga sama itu. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu ayat-ayat kemiskinan. Tapi untuk menangani kemiskinan butuh implementasi real. Ya, saya bukan ahli ekonomi ini. Tapi pada waktu-waktu yang lalu, saya pernah berada dalam posisi ketika di KNPI, itu menangani masalah ekonomi kerakyatan juga. Realitas sekarang ini dengan teori, realitas dan teori itu jauh beda. Betul Pak Prof tadi mengatakan. Sangat betul.
faktanya triliunan rupiah dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat ke daerah, bahkan hari ini sampai tadi disebut masalah BUMDes, nah itu semuanya serba menggelitik sebenarnya. Karena fakta pengelola BUMDes itu tidak paham dengan orientasi dan tujuan bagaimana BUMDes itu seharusnya. Ya. Karena itu persoalan SDM. Titiknya itu kan persoalan SDM, sumber daya manusia kita di desa yang diberi amanah untuk menjalankan BUMDes itu tidak sebagaimana yang diharapkan. Sehingga orientasi politik itu jelas di situ. Siapa yang berkuasa, apalagi kalau di pemerintahan desa saat ini. Siapa yang berkuasa di desa, dia yang punya channel. Dan bahkan kepala-kepala desa itu sekarang ini memiliki kekuatan luar biasa sebenarnya. Dari atas sampai ke bawah, siapa yang memegang kepala desa, itulah yang memiliki kekuasaan nanti di tingkat 2, bahkan di provinsi. Sehingga akses yang sebenarnya untuk rakyat mengangkat derajat kemiskinan, semua serba dipolitisir. Ya, ini fakta. Kemarin ada kasus ini bukan di Goa ini, ada kasus teman saya, karena kasus ini saya ingin tanya ini real, terjadi di daerah kepulauan, di satu daerah di Sulawesi Tengah, karena peminjam BUMDes ini adalah seorang yang memiliki akses untuk modal besar, tapi karena moralitas ini, persoalan moral ya, nilai moralnya yang tidak bagus, akhirnya mandek itu BUMDesnya. Mandek BUMDes, pinjaman begitu besar, kemudian pengelola BUMDes itu mendapat fee yang besar. Nah, di sini berkutat di situ ternyata. Berkutat di situ persoalannya. Persoalan sumber daya manusia dan moralitas pengelola. Jadi, simpulan pertanyaan saya, apakah kemiskinan itu menjadi tren politik atau memang manusia yang tidak mau keluar dari kemiskinan? Itu pertanyaan saya. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Pak Nasrun ini pertanyaannya. Jadi Pak Nurson. Jadi dua-duanya ini Pak. Jadi kemiskinan itu menjadi komoditi politik memang di negara kita sekarang ya, karena itu pasti dari sisi makroekonomi ya, salah satu persoalan yang paling mendasar adalah persoalan kemiskinan. Jadi semua bupati, semua wali kota, semua gubernur, semua calon presiden pasti menjanjikan akan menurunkan kemiskinan pada saat berkampanye. Itu. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kemiskinan ini sudah menjadi komoditi politik di negara kita. Semua bupati, tidak ada bupati yang berkampanye tidak mengatakan akan menurunkan kemiskinan. Itu jelas. Nah, persoalan apakah masyarakat itu mau keluar dari kemiskinan atau tidak? Saya pikir tidak ada orang yang mau lahir yang mau dilahirkan dalam kondisi miskin secara alamiah. Jadi tidak ada orang yang mau dilahirkan dengan posisi miskin. Nah, itu tadi juga saya katakan bahwa memang kendala utama kita itu bahwa orang miskin itu rata-rata malas. Itu masalah. Jadi disuruh pergi kuliah sekolah saja gratis, biasanya kalau tidak dikasih apa-apa malas lagi pergi sekolah. Jadi banyak anak-anak orang miskin itu yang tinggal kelas SD, kelas 1, kelas 2, nanti bisa kita kaji di lapangan apakah seperti itu.
Tapi ya, pengamatan saya seperti itu karena saya juga belum meneliti jauh tentang itu. Kemudian tentang apa namanya Bundes itu memang apa namanya ya di desa itu memang rata-rata seperti itu karena posisi Bundes juga menjadi posisi komoditi politik. Biasanya Pak Desa setelah terpilih menjadi desa, ya dia angkat jadi ketua Bundes, itu tim suksesnya. Kalau bukan tim suksesnya, keluarganya. Jadi itu kayak memang buah si malakama itu memang karena yang diangkat jadi ketua Bundes, rata-rata tim suksesnya Pak Desa, tim suksesnya atau keluarganya. Nah, yang tidak paham tentang bagaimana visi bisnis di desa yang mestinya apa namanya yang diangkat menjadi ketua Bundes itu ya orang yang punya visi bisnis di daerah yang bisa mengembangkan Bundes itu karena itu harapannya Bundes itu adalah menggerakkan ekonomi desa. Tujuannya bagaimana menggerakkan ekonomi desa. Persoalan pinjaman dari Bundes yang besar, tapi saya rasanya juga belum terlalu paham kalau kenapa bisa di Sulsel saja belum ada Bundes yang punya modal sampai banyak ya karena rata-rata Bundes di Sulsel itu ya mendapat suntikan dana dulu dari APBD desa. Dari APBD desa rata-rata 100 juta, 200 juta, 300 juta. Nah, jadi kalau dia bisa pinjam banyak, saya pikir mungkin dari atau Bundes yang pinjam dari dia usaha simpan pinjam, dia ambil pinjaman dari perbankan. Tapi kalau misalnya di Sulsel, terutama di Gua, belum ada yang seperti itu. Bundes yang dan di Gua termasuk Bundesnya bagus, rata-rata bagus. Jadi walaupun apa namanya Bundesnya menurut apa namanya ya pengelolanya di Gua itu rata-rata Bundes di Gua masuk kategori sehat walaupun belum bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli desa. Jadi pendapatan asli desa belum bisa memberikan sampai baru 1% saja belum sanggup memberikan penghasilan sampai 1% kepada pendapatan asli desa. Padahal harapannya juga Bundes itu dibentuk tentu adalah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa. Jadi itu persoalan mental ya itu memang tantangan kita bagi orang Indonesia, kita selaku orang Muhammadiyah itu juga perlu kita bina. Jadi mahasiswa kita barangkali nanti ke depan kalau ada yang jadi ketua Bundes ya bisa lebih jujur. Tapi biasa juga saya berpikir kalau ada orang miskin juga sebenarnya bagus karena kita bisa bersedekah. Kalau tidak ada lagi orang miskin kan susah lagi kita bersedekah, Pak Nus. Jadi dalam bulan puasa itu ada manfaatnya kalau ada orang miskin, kita bisa banyak-banyak bersedekah sama orang miskin. Prof, sebenarnya ini ya, artinya kalau berbicara kemiskinan itu mulai dari persoalan zakat, itu Basnas dan lain-lain, sebenarnya hampir sama itu hampir sama itu semua visinya dengan Bundes itu sebenarnya. Ya. Hanya persoalan itu tadi yang mentalitas itu. Iya. Jadi itu tantangan bagi kita adik-adik kita mahasiswa ke depan. Jadi kalau jadi pengelola ya. Nah, jadi ya itulah tantangan bagi orang-orang Muhammadiyah. Jadi orang Muhammadiyah harus menjadi orang yang pertama jujur dalam amanah dalam menjalankan tugasnya. Saya pikir itu, Pak. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Baik, selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita serahkan dan berikan waktu kepada Bapak Profesor Dr. Ahmad untuk menyampaikan closing statement-nya sebagai narasumber kita di siang hari ini. Jadi baik, jadi
apa namanya ya, dalam bulan puasa ini ya kita tentunya harus bisa lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini terkait dengan masih banyaknya orang miskin ya. Jadi ya kita harus banyak-banyak bersyukur bagaimana harapan kita bisa lebih memberikan bantuan kepada orang miskin, dan kita juga mengharapkan bahwa pemerintah daerah kita ya terutama di Provinsi Sulawesi Selatan itu bisa lebih berpihak kepada masyarakat miskin, karena bagaimanapun juga saudara-saudara kita ya terutama saudara seiman kita yang miskin itu perlu kita bantu dalam bagaimana mereka keluar dari dunia kemiskinan. Saya pikir itu cukup barangkali. Ya, baik. Terima kasih Prof atas wejangannya dan sharingnya dalam acara bedah buku di siang hari ini. Dan terima kasih juga atas waktu dan perhatian dari Bapak, Ibu hadirin dan peserta buku yang berbahagia. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.